Soli Supriyadi hadir kembali di YouTube channel pembelajaran yang sangat asik. Saat ini masih kita membuka tabir bab 4 mengenai perubahan akibat suhu, ya, akibat suhu suatu benda. Sekali lagi, ya. Nah, kita kupas tuntas mengenai perubahan akibat suhu terhadap suatu benda, begitu ya. Jadi suatu benda apabila diberikan kenaikan suhu, maka benda itu akan mengalami perubahan. Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Nah, artinya begini, apa sih yang akan terjadi bila suatu benda, ya, dipanaskan terus, nah, atau sebaliknya didinginkan terus? Nah, perkiraan kamu apa yang akan terjadi pada benda tersebut? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu akan berubah. Nah, jadi semua benda apabila suhunya berubah, ternyata ukurannya itu akan berubah. Kok begitu ya? Nah, kita harus tahu dan kita harus bisa memanfaatkan, ya, perubahan ukuran akibat suhu itu harus kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Nah, jadi kalau suhu benda itu naik, nah, secara umum ukuran benda itu pasti bertambah. Nah, peristiwa ini disebut pemuaian, gitu ya. Ini dinamakan pemuaian. Nah, yang perlu kita bahas yang pertama adalah pemuaian zat padat. Kenapa harus zat padat dulu? Ya, apapun sebenarnya boleh zat gas dulu, boleh zat cair dulu. Nah, sekarang kita bahas mengenai pemuaian zat padat, begitu ya. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Nah, gitu ya. Memang sih pemuaian zat padat ini kalau kita amati dengan menggunakan mata kita, itu perubahannya tidak nampak. Ya, perubahannya tidak nampak. Gitu ya. Namun akibat dari perubahan zat padat akibat panas itu, pengaruhnya, ya, yang dapat kita rasakan itu banyak, ya. Pengaruh yang bisa kita temukan akibat perubahan pada zat padat yang diakibatkan oleh suhu. Nah, misalnya saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Nah, itu ya akibat itu. Nah, kenapa retak gitu kan ya? Jadi kalau kita menuangkan air panas ke dalam gelas, itu tahu-tahu gelasnya itu retak. Nah, itu akibat, ya. Tapi kita tidak bisa melihat ada apa, ada perubahan apa terhadap gelas itu pada waktu air panas dimasukkan, gitu ya.
Nah, ternyata retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Kamu akan pelajari lebih dalam tentang pemuaian pada zat padat. Kamu akan pelajari lebih dalam tentang pemuaian pada zat padat, ya. Nah, kita harus perdalam pemuaian dalam zat padat. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan pasti menyusut jika didinginkan. Ya. Nah, jadi tadi bahasa umumnya adalah bila panas diberikan pada benda padat, maka benda padat itu akan mengalami perubahan ukuran. Nah, perubahan ukuran ini ada dua, ya. Kalau suhunya naik dan kalau suhunya turun. Nah, kalau dipanaskan atau kalau didinginkan. Dipanaskan akan mengembang, didinginkan akan menyusut. Begitu ya. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada suatu bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Begitu ya. Jadi perubahan ya pada pemuaian itu terdiri dari perubahan panjang, perubahan lebar, dan perubahan ketebalan. Nah, jadi jika benda padat dipanaskan, nah, kalau benda padat itu kita panaskan ya, suhunya pastilah akan naik, gitu kan ya. Nah, kalau dipanaskan suhunya akan naik, kalau didinginkan suhunya akan turun. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan ya memuai ke segala arah, gitu ya. Dia akan memuai ke segala arah pada waktu suhunya naik, gitu ya. Para perancang bangunan seperti jembatan, ya, jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena akan adanya perubahan suhu. Jadi setiap ya perancang bangun itu harus sudah mempersiapkan ya bahan-bahan yang dipakai untuk bangunan itu ya harus dirancang bila memuai dan bila menyusut. Jembatan umumnya dibuat dari besi, baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Nah, jadi kalau jembatan dibuat dari besi atau baja, nah pastilah besi dan baja itu akan memuai atau sebaliknya akan menyusut. Nah, ini harus dirancang bila besi dan baja itu digunakan sebagai jembatan. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena pemuaian akibat terik panas matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi itu ya
atau baja tersebut tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan yang lainnya. Harus diberi celah atau harus direnggangkan gitu ya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan itu. Bimetal dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Nah, bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat. Nah, saya akan sungguhkan satu lagi mengenai bimetal. Nah, bimetal ini adalah salah satu benda yang bekerja berdasarkan sistem pemuaian. Prinsip kerja termostat sebagai alat, jika udara di ruangan dingin, keping bimetal akan menyusut atau membengkok ke kiri dan menyentuh logam biasanya sehingga kedua ujung saling bersentuhan. Nah, sentuhan antara kedua ujung logam itu menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat gitu. Nah, jika untuk mengontrol ruangan berpendingin, cara kerjanya serupa. Saat ruangan mulai panas, termostat bengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendingin kembali bekerja. Nah, itu fungsi termostat ya. Nah, hasil percobaanmu menunjukkan jika panjang logam mula-mula sama. Untuk logam yang berbeda ternyata pertambahan panjangnya pasti beda karena pemuaiannya juga berbeda. Begitu ya. Nah, besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Jadi koefisien muai panjang itu merupakan besaran yang menentukan pemuaian. Nah, koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang setiap satu satuan panjang zat tersebut jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Begitu ya anak-anak. Nah, mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Silahkan YouTube ini dimanfaatkan untuk belajar kalian sambil mendengarkan, sambil istirahat, sambil tiduran, bisa diulang-ulang kalian tonton ya. Banyak terima kasih yang telah mengunjungi channel Soli Supriyadi dalam dunia pendidikan.